yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah pada bab yang ketiga dari kitabnya. Beliau menyebutkan beberapa ayat, kemudian setelah itu menyebutkan beberapa hadis. Di antara ayat yang beliau sebutkan terkait dengan sabar adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 315. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-salah." Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagaimana tadi yang dibaca oleh imam kita pada salat subuh tadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar, kemudian digandengkan dengan salat. Kemudian di ayat yang lain, "Wabasyiris sabirin," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan benar-benar kami akan menguji kalian dari ketakutan, kelaparan, kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan nyawa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ayat yang tadi dibaca oleh imam ketika sholat. Artinya, ma'asyiral muslimin, setiap orang yang bersabar pasti dia akan bahagia. Kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga kita masuk ke makna sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar secara bahasa artinya al-habsu, menahan diri. Jadi segala sesuatu yang disebut dengan menahan diri, itulah sabar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabar itu terbagi menjadi 3 macam dan dia bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Justru ini yang paling tinggi sabarnya. Seorang menahan dirinya untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Saat dia sholat, dia sabar. Saat dia puasa, sabar. Mengucapkan ucapan yang baik, sabar. Dan ini tingkatan yang paling tinggi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha 132, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat serta bersabarlah kamu di atas mengerjakannya. Dan memang salat serta ibadah-ibadah baik wajib apalagi yang sunnah itu membutuhkan kesabaran. Kalau seorang tidak sabar, dia tidak akan mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sabar menahan diri dari maksiat. Artinya jangan sampai dirinya terjatuh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan sabar yang nomor 2. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Jawabannya adalah sabar dari kemaksiatan itu tidak membutuhkan usaha, pekerjaan atau amalan. Cukup kita menahan diri saja. Seperti seorang misalnya dilarang untuk minum khamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia tahan dirinya. Dia tidak perlu mengeluarkan uang, dia tidak perlu mengeluarkan
tenaga, cukup menahan dirinya saja. Berbeda dengan ibadah yang lainnya, sholat, apalagi haji, yang harus berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan hartanya. Kemudian sabar yang ketiga, dan ini sabar tingkatan yang paling rendah, adalah sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan. Ini dikatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini sabar yang paling rendah tingkatannya. Sabar ketika menerima musibah, sabar ketika sakit, ketika dalam keadaan sulit dan lain sebagainya. Ini adalah sabar dengan tingkatan yang paling rendah. Kenapa demikian? Karena ketika seorang ditimpa musibah, dia mau tidak mau harus menerimanya. Kalau dia sabar, dia dapat pahala. Kalau dia tidak sabar, dia justru rugi dua kali. Dia sudahlah dapat musibah, dan kedua dia tidak dapat pahala. Artinya musibah itu di luar dari kendali dirinya. Siapa yang mau ditimpa musibah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sakit? Jadi ada unsur keterpaksaan di situ. Ya, berbeda dengan sabar yang sebelumnya, apalagi sabar di atas ketaatan kepada Allah. Seorang itu punya pilihan, sholat. Seorang itu punya pilihan antara melakukannya atau tidak melakukannya. Dan disitulah butuh kesabaran. Sedangkan sabar ya terhadap takdir Allah yang dirasa kurang baik, maka ini adalah tingkat sabar yang paling rendah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya seorang yang beriman, dia harus sabar. Harus sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman, dan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi ma'asyiral muslimin, seorang yang beriman itu pasti dia akan diuji, pasti. Kenapa? Karena untuk membuktikan keimanannya. Semua orang mungkin bisa mengatakan dia beriman, tapi apakah itu keimanan yang sesungguhnya? Belum tentu. Oleh karenanya butuh diuji. Dan ketika diuji, apakah dia sabar atau tidak sabar? Kalau dia sabar, maka dia lulus ujian. Kalau dia tidak sabar, berarti pengakuannya adalah dusta. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin kuat iman seseorang, semakin banyak cobaan, dan semakin dia dibutuhkan untuk bersabar. Sudahlah, dia harus bersabar di atas kewajiban, melaksanakan kewajiban, ketaatan, meninggalkan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan cobaan-cobaan yang bertubi-tubi
agar terlihat ketinggian keimanannya, kejujuran keimanannya. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, hadisnya sahih. Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya sehingga dia paling butuh sabar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal, yaitu para nabi, kemudian yang semisalnya, dan yang semisalnya sesuai dengan kadar keimanannya. Kata Nabi selanjutnya, fayubtala rajulu ala hasabi dinihi, seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi kita mengatakan seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, kalau seandainya agamanya itu kuat, maka ujiannya berat. Dia harus bisa lebih banyak bersabar. Fa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinihi, sebaliknya bila agamanya tidak kuat atau masih lemah, dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Nah, apa fungsinya? Kata Nabi SAW, kenapa seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah justru paling banyak ujiannya? Kata Nabi SAW selanjutnya, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga dia berjalan di muka bumi dengan tidak memiliki kesalahan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menakar atau mengetahui kadar diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat kehidupan kita. Kalau hidup kita ini banyak hal ujian yang butuh sabar kita, maka mudah-mudahan kita imannya kuat. Tapi kalau kita jarang diuji, jarang ditimpakan ujian sehingga jarang membutuhkan kesabaran, maka jangan-jangan iman kita masih lemah. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang paling berat ujiannya kata Nabi adalah para nabi dan yang setelahnya. Orang yang saleh itu berat ujiannya. Kemudian orang yang muslih, orang yang berusaha untuk memperbaiki orang lain, itu jauh lebih berat lagi ujiannya. Jadi seorang muslim itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia harus pertama saleh, dirinya baik. Kemudian yang kedua muslih. Muslih artinya dia juga ingin memperbaiki orang lain, lingkungannya, keluarganya, anak istrinya, teman-temannya, masyarakatnya. Nah, ini adalah sifat orang yang mukmin sejati, saleh dan muslih. Namun ketika seorang itu saleh, apalagi dia kemudian muslih, dia akan ditimpakan ujian yang dia dituntut untuk bersabar. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hendaknya seorang yang mengajak kepada kebaikan, dia harus bersabar. Kenapa? Karena dia akan ditimpakan ujian, dia akan disakiti oleh musuh-musuh, dia disakiti oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-An'am ayat 34.
walaqad kudzibat rusulun min qablika, wahai Muhammad, sesungguhnya rasul-rasul sebelum kalian, sebelum kamu telah didustakan. Fasabaru, akan tetapi mereka sabar. Tetapi mereka sabar ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Mereka sabar terhadap pendustaan tersebut, penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbuat baik, ya, orang yang mengajak kepada kebaikan, dia harus butuh bersabar. Ya, salah satu faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 23, ya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu secara berangsur-angsur. Kalau dipikir-fikir, ini adalah nikmat Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an, nikmat yang sangat besar. Kata para ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, seharusnya atau yang cocoknya lanjutan ayatnya adalah maka syukurilah nikmat Tuhanmu tersebut. Kan begitu seharusnya. Namun lanjutan ayatnya tidak demikian. Lanjutan ayatnya adalah fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an ini, ya, membutuhkan setiap orang yang mengamalkan Al-Qur'an, pasti dia akan memperoleh hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Ya, dan karenanya ma'asyiral muslimin, ini hadis yang akan kita baca, bagaimana seorang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada iman, tauhid, kemudian dia diuji dengan ujian yang berat. Dan ini hadis ini yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bab ini, yaitu tentang kisah seorang pemuda dengan seorang raja yang zalim. Hadisnya di hadis nomor 31 di bab ini. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Artinya apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar terjadi, dan kita mengambil ibrahnya. Kita baca hadisnya, wa an Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Ada seorang raja, kata Nabi SAW, ada seorang raja dari umat-umat sebelum kalian, yang mana dia memiliki seorang tukang sihir. Jadi raja ini dia punya tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, ketika tukang sihir itu telah tua renta, semakin bertambah umurnya, dia pun berkata kepada si raja, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Aku sekarang sudah semakin tua, utuslah kepadaku seorang anak muda yang mana aku akan mengajarinya semua sihir yang ada pada diriku. Fab'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Akhirnya raja ini mencari seorang pemuda terbaik di negerinya. Kemudian dikirimlah kepada si penyihir ini untuk diajarkan sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan ternyata antara rumah si anak muda dengan tempat si penyihir, di jalannya itu ada seorang rahib. Rahib adalah seorang ahli ibadah dari umat Nasrani, dan rahib di sini adalah rahib yang benar-benar masih berada di atas agama Nabi Isa yang lurus. Karena ini kan
ceritanya umat sebelum Nabi Muhammad, umat sebelum umat Islam. Jadi rahib ini adalah orang yang saleh yang berada di atas agama yang hak, agama Nabi Isa alaihi salam. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Kemudian anak muda ini, yang namanya anak muda, ketika dia melihat rahib ini di jalan, dia pun penasaran. Akhirnya dia duduk, kemudian dia mendengarkan ucapan dari rahib ini. Ternyata ucapannya itu menakjubkan dia, membuat dia kagum. Nasihat-nasihatnya, apa yang dia sampaikan ya oleh rahib ini, membuat takjub pemuda ini. Wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilaih. Sehingga setiap kali dia berangkat dari rumahnya untuk menuju tempat si tukang sihir, dia selalu singgah di tempatnya rahib ini. Fa idza atas sahir darabahu. Sehingga ketika dia sampai di tempatnya si tukang sihir, dia pun terlambat. Akhirnya si tukang sihir marah, kemudian memukulnya. Fasyaka dzalika ila rahib. Lalu dia pun mengadu kepada rahib. Wahai rahib, wahai pendeta, wahai syekh, mungkin ke bahasa kitanya, ya, aku dipukul oleh si penyihir karena aku terlambat. Faqala, maka rahib ini berkata, idza khashita as-sahir faqul hasabani ahli, wa idza khashita ahlaka faqul hasabani sahir. Kalau kamu khawatir dari kemurkaan si tukang sihir, nanti kamu bilang saja alasanmu, sebutkan alasanmu bahwa keluargaku menahanku tadi sebentar, sehingga aku terlambat. Dan apabila kamu terlambat datang ke rumahmu, nanti bilang saja si penyihir, ya, penyihir menahanku sehingga aku terlambat. Nah, fabainama huwa ala dzalik, ketika keadaan si pemuda itu bercabang pikirannya, Bapak Ibu sekalian, antara dia tetap belajar bersama si penyihir dan dia juga takjub dengan si rahib. Maka suatu hari id ata ala dabatin 'azimatin qad habasatin nas. Suatu hari ketika si pemuda ini berjalan, tiba-tiba ada seekor hewan, dalam riwayat yang lain hewan buas yang menghalangi jalan manusia sehingga manusia tidak bisa lewat. Mungkin semacam singa atau yang lainnya dari hewan buas. Faqala, maka anak muda ini pun berkata, al-yauma a'lam, hari ini aku akan mengetahui mana as-sahiru afdal, apakah si penyihir ini yang berada di atas kebenaran, amir rahibu afdal, ataukah si rahib ini yang berada di atas kebenaran, sehingga aku mengambil ilmu darinya. Fa akhadha hajaran, maka dia pun mengambil sebongkah batu, sebuah batu kecil padahal. Faqala, kemudian dia berdoa ikhlas, berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau seandainya rahib lebih engkau cintai daripada si penyihir, artinya si rahib ini berada di atas kebenaran, maka bunuhlah hewan ini dengan batu kecil ini hatta yamdiyan nas, sehingga manusia kembali bisa melewatinya. Faromaha, lalu dia pun melemparkan batu tersebut. Faqatalaha, ternyata benar bahwasanya hewan itu langsung mati terkena lemparan tersebut. Famadhan nas, akhirnya manusia pun bisa lewat. Kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, ini diantara karomah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebagian keutamaan, ya, kepada sebagian orang-orang yang dicintainya, orang saleh. Ya, Allah memberikan karomah kepada pemuda ini sehingga dengan batu kecil dia bisa membunuh hewan buas tersebut, sehingga manusia pun bisa lewat. Berarti di situ terkabul doanya dan dia pun jadi tahu siapa yang berada di atas kebenaran hari ini, yaitu rahib.
Fa'atar rahib fa'akhbarahu. Lalu dia pun dengan bahagia mendatangi rahib dan mengabari rahib bahwasanya apa yang terjadi. Faqala lahu rahib, maka rahib pun berkata kepadanya, "Ai bunayya, wahai anakku, hari ini engkau telah menjadi seorang yang lebih utama dari diriku. Kamu lebih hebat dari diriku hari ini. Qad balagha min amrika ma ara." Kamu telah sampai pada hal yang aku bisa lihat hari ini. Jadi artinya dia punya karamah, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya terkabul. Namun kata rahibnya, "Wa innaka satubtala." Tapi engkau wahai anakku, engkau akan diuji. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi tadi dan ayat Al-Qur'an. Seorang yang beriman kepada Allah, semakin tinggi keimanannya, semakin soleh dirinya, dia akan diuji. Fa ini betulita fala tadulla alayya. Kata rahib kepada anak muda, apabila nanti kamu mendapatkan ujian berat, maka jangan sampai kamu menunjukkan diriku. Artinya jangan kau beritahukan aku kepada orang lain. Jangan sebut-sebut diriku. Wa kanal ghulamu yubri'ul akmah wal abras wa yudawin nas min sairil adawa. Dan anak muda ini diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya. Dia bisa menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta, ya, yang penyakit di kulitnya. Dia bisa mengobati manusia dari segala macam penyakit. Ini karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak muda ini. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya. Tersebarlah berita anak muda ini ke seluruh penjuru negeri, sampailah ke telinga seorang teman raja, teman duduk raja, yang mana teman duduk raja ini dia telah buta. Sehingga kemudian teman raja ini yang buta mendatangi anak muda. Dia ingin sembuh. Kemudian dia membawa hadiah yang sangat banyak sekali hadiahnya. Kemudian kata teman raja ini kepada anak muda, "Aku ingin sembuh, sembuhkan diriku, ini hadiah semuanya untukmu, sangat banyak sekali." Namun anak muda ini mengatakan, "Inni la ashfi ahada, innama yashfillahu." Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanta billah, kalau kamu mau beriman kepada Allah, da'autullaha fasyafaka. Aku akan doakan kepada Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Itu kata anak muda, karena dia seorang yang bertauhid. Fa amana billahi ta'ala. Akhirnya teman raja ini, karena dia ingin sembuh, dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafahu Allah. Akhirnya si anak muda mendoakannya dan ternyata Allah menyembuhkannya. Kembali matanya, kembali dia bisa melihat. Fa'atal malik. Lalu dia pun menemui raja, temannya. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia pun duduk bersama raja sebagaimana mereka dahulu biasa duduk-duduk. Faqala lahul malik, "Man radda 'alaika basaraka?" Sehingga Malik pun, raja pun terheran-heran. Siapa yang menyembuhkan kebutaanmu? Kok kamu sekarang sudah bisa melihat? Qala Rabbi. Temannya ini mengatakan, Tuhanku. Qala, maka rajanya terkejut. Walaka Rabbun ghairi? Apakah kamu memiliki Tuhan selain diriku? Nah, ini disebutkan Bapak Ibu sekalian, raja ini termasuk raja yang zalim. Saking zalimnya, dia sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun yang mengaku dirinya nabi, yang mengaku dirinya Tuhan, sehingga memaksa orang lain itu untuk menyembah dirinya. Nah, ketika temannya ini mengatakan ini yang menyembuhkan Tuhanku, dia pun mengatakan, apakah kamu memiliki Tuhan selain diriku? Qala, temannya ini berkata, Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Kamu bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. Kita sama-sama hamba. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faqala fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu. Akhirnya temannya ini ditangkap oleh si raja dan diadab olehnya, disiksa. Hatta dalla 'alal ghulam, sampai akhirnya siksaannya itu semakin berat. Ditanyai, kamu siapa yang menyembuhkanmu? Akhirnya dia pun secara terpaksa mengatakan, si anak muda. Faji'a bil ghulam, lalu si ghulam pun dipanggil ke istana. Faqala lahul malik, Malik bertanya kepadanya, ai bunayya, padahal ini anak muda ini kan anak asuhnya raja ya, anak kesayangan raja. Akhirnya raja mengatakan, wahai anakku tercinta. Bahasanya ya bunayya. Bunayya itu adalah panggilan tercinta, tersayang kepada anak. Kata raja, ai bunayya, wahai anakku tercinta, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras. Kamu telah bisa menyembuhkan seorang yang buta dan berpenyakit kusta. Wa taf'alu wa taf'al, dan kamu bisa melakukan banyak hal. Faqal inni la ashfi ahada. Tapi si anak mudanya berkata, wahai raja, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rajanya ini awalnya mengira si anak muda bisa menyembuhkan orang buta karena sihirnya, karena dia sudah diajari sihir oleh si tukang sihir. Tapi kata anak muda, ini bukan karena sihir, dan bukan aku pula yang menyembuhkannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Aku hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menyembuhkannya. Maka raja pun murka. Fa'akhadahu, lalu anak muda ini pun ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib, sehingga dia pun disiksa dengan siksaan yang keras. Kemudian ditanya, siapa yang mengajarimu? Siapa yang mengajarimu bahwasanya ada Tuhan selain diriku, yaitu Allah? Maka karena beratnya siksaannya itu, dia pun memberitahu tentang rahib. Padahal rahib tadi sudah berpesan, wahai anak muda, kamu nanti akan diuji, ujianmu akan berat. Kalau nanti kamu diuji, jangan sampai kamu memberitahukan tentang diriku. Namun yang namanya ujian yang berat, ujian yang luar biasa, dia tidak sanggup. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun mengatakan, ini yang mengajarkanku adalah rahib. Faji'a birrahib, lalu rahib pun dipanggil ke istana. Faqila lahu, maka raja berkata kepadanya, irji' an dinika, kamu harus murtad dari agamamu, kamu harus kafir kepada Tuhanmu, kamu harus kembali kepada agamamu, yaitu menyembah diriku, sembah diriku. Fa'aba, tapi rahib ini karena keimanannya sudah kuat, dia pun apa? Enggan, enggak mau. Fada'a bil minsyar, akhirnya raja meminta pelayannya dan tentaranya untuk mendatangkan minsyar. Minsyar itu gergaji besar, Bapak Ibu sekalian. Fawudi'al minsyaru fi mafriki ra'sihi fasyaqqahu. Lalu si rahib tadi dibenamkan di tanah, kemudian gergaji diletakkan tepat di tengah-tengah kepalanya ini, mulailah dia dibelah menjadi dua. Sampai apa yang terjadi? Terbelah dua badannya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta waqa'a shiqqahu, sampai-sampai belahan badannya itu jatuh, terbelah menjadi dua. Thumma ji'a bi jalisil malik, kemudian didatangkan teman si raja. Teman si raja. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, irji' an dinik, kamu harus murtad dari agamamu, kamu harus kembali menyembah diriku, kata raja. Fa'aba, tapi teman raja ini sudah keimanannya sudah kuat, dia pun tidak mau. Fawudi'al minsyaru fi mafriki ra'sihi fasyaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Akhirnya dia pun diperlakukan sama dengan rahib, dibelah menjadi dua dengan menggunakan gergaji besar. Maka ma'asyiral muslimin, inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dahulu ketika Nabi dan para sahabat masih berada di Mekah, pada saat itu ujian yang dirasakan oleh kaum muslimin sangat-sangat berat. Apalagi
para sahabat yang berasal dari kalangan para budak dan orang-orang lemah, seperti Bilal, seperti Ammar, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab, dan lain sebagainya. Mereka disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berteduh di bawah naungan Ka'bah, datanglah sahabat-sahabat yang berasal dari kalangan lemah ini. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan cobaan kita. Sesungguhnya kami telah diazab seperti ini, kami telah disiksa seperti ini. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita." Ya, ujian yang sangat berat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para sahabat, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ujiannya jauh lebih berat daripada ujian kita. Kemudian salah satu yang disampaikan oleh Nabi kisah ini, di mana di antara mereka dahulu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang dibenamkan di tanah, kemudian diletakkan gergaji di kepalanya, dan digergaji dibelah menjadi dua. Dan ini kisahnya. Dan di antara mereka ada pula yang disisir dari sisir besi punggungnya, ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Bersabarlah kalian wahai sahabat-sahabatku, Allah akan mendatangkan pertolongannya. Lihat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang soleh itu ujiannya sangat berat. Dan ini ya, hadis ini hendaknya menjadi penghibur bagi kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menghibur para sahabat. Ujian yang kita rasakan hari ini belum seberapa dari ujian yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kita. Kita lanjutkan ceritanya. Tsumma ji'a bil gulam. Kemudian setelah rahib dan teman raja ini mati, meninggal dunia, dibunuh oleh si raja, tsumma ji'a bil gulam. Akhirnya si anak muda ini didatangkan kembali. Faqila lahu irji' an dinik. Dan dikatakan kepadanya, murtadlah kamu dari agamamu. Fa'aba. Tapi si anak muda enggan, tidak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Raja pun memberikan anak muda ini kepada beberapa orang dari tentaranya. Jadi ada beberapa tentara yang ditugasi oleh raja. Kemudian raja berkata kepada para tentara ini, idhabu bihi ila jabali kadha wa kadha, fas'adu bihi al-jabal, fa idza balagtum dhirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Kata raja kepada para tentaranya, bawalah anak muda ini ke gunung ini, disebutkan gunungnya, lalu naiklah kalian ke puncaknya, dan setelah kalian sampai di puncaknya, tanyakan kepada anak muda ini. Kalau dia mau murtad dari agamanya, maka bawalah kembali dia pulang. Bawalah dia pulang kembali. Tapi kalau seandainya dia enggan, lemparkan dia dari atas puncak gunung tersebut. Fadhahabu bihi. Lalu para tentara ini pun ya segera membawa anak muda tersebut ke puncak gunung. Ternyata setelah berada di puncak gunung, si pemuda berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Kemudian apa yang terjadi? Farajafa bihimul jabal. Tiba-tiba gunung itu bergetar dengan kuat. Fasaqatu. Semua tentara itu jatuh dari puncak gunung, dan si anak muda selamat. Dan ini kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, seorang ketika berada dalam kondisi yang sangat sulit, kemudian dia ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tolong. Ini buktinya anak muda. Ketika dia berada dalam kondisi yang sudah sangat sulit sekali, dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Waja'a yamshi ilal malik. Akhirnya si anak muda ini kembali pulang. Sampai di istana, raja pun bertanya,
Ma fa'ala ashabuka? Apa yang terjadi dengan bala tentara? Kenapa kamu masih bisa selamat? Faqala, maka si anak muda berkata, kafanihimullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan diriku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, lalu raja kembali menangkapnya dan menyerahkannya kepada tentara yang lain. Kemudian raja berkata kepada para tentara, bawalah orang ini ke lautan, bawalah dia menggunakan kapal kecil, menggunakan sampan atau kapal kecil. Lalu bawa dia ke tengah lautan. Di tengah lautan kalian tanyakan kepadanya, apabila dia mau murtad, selamatkan dia, bawa dia pulang kembali. Kalau tidak, maka buanglah dia ke tengah lautan, biarkan dia mati tenggelam. Fadhahabu bihi, maka para tentara ini pun membawa si anak muda ke tengah lautan. Dan di tengah lautan itu, Bapak Ibu sekalian, ketika keadaannya sangat genting, si anak muda kembali berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Maka apa yang terjadi? Fankafa'at bihimus safinah faghariqu. Ternyata sampan itu terbalik. Ya, karena ombak, sampan itu terbalik, semua tentara tenggelam, mati, tapi tidak dengan anak muda. Anak mudanya selamat. Wajah yamshi ilal malik, kemudian dia pun kembali berjalan kepada raja. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuka. Raja pun heran, kemudian berkata, apa yang terjadi dengan tentara-tentaraku? Kata anak muda, aku telah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mereka. Faqala lil malik, kemudian anak muda ini berkata kepada raja, kata anak muda, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Kamu wahai raja tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Dan ini tentu berasalkan dari bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma huwa, raja saking kesalnya, saking murkanya dia terhadap anak muda ini dan tidak bisa dibunuh, dia pun berkata, ma huwa, apa itu? Bagaimana caranya supaya aku bisa membunuh dirimu? Qala, si anak muda berkata, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslibuni ala jid'in thumma khudh sahman min kinanati thumma da'i sahma fi kabidil qawsi thumma qul bismillahi rabbil ghulam thumma rmi fa innaka idza fa'alta dhalika fa qataltani. Kata anak muda kepada raja, wahai raja, caranya adalah kamu kumpulkan semua manusia, semua rakyatmu, semua penduduk negeri di tanah lapang yang sangat luas. Kumpulkan semua orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya. Wa taslibuni ala jid'in, kemudian saliblah aku di atas pohon kurma. Thumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah anak panah dari tempat anak panah milikku ini, kemudian letakkan di busur panahnya. Kemudian sebelum kamu melepaskannya, kamu harus mengatakan dengan keras, bismillah rabbil ghulam, dengan menyebut Allah Tuhannya anak muda. Thumma irmi, kemudian kamu lepaskanlah anak panah tersebut. Kalau kamu melakukan hal tersebut, maka kamu akan membunuh diriku. Karena si raja ini sangat ingin membunuh anak muda, maka dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh si anak muda itu. Dia kumpulkan semua rakyat, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya di tanah lapang yang sangat lapang. Kemudian si anak muda ini ditaruh disalib, artinya diletakkan di pohon kurma. Kemudian raja mengambil anak panah dari tempat anak panah si pemuda. Kemudian dia letakkan di busurnya.
Kemudian sebelum dia lepaskan anak panahnya, dia ucapkan dengan keras, Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya Ghulam. Kemudian dia lepaskan anak panahnya. Fawaqa'a sahmu fi sudrihi, dan ternyata anak panah itu tepat mengenai pelipis si anak muda. Kemudian fawadha'a yadahu fi sudrihi, anak muda itu pun meletakkan tangannya di pelipisnya tersebut, famata, lalu dia pun meninggal dunia. Faqalan nas, maka semua orang yang menyaksikannya, semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, apalagi dia mendengar si raja mengatakan Bismillahirrabbilghulam, apa yang terjadi? Amanna birabbilghulam. Semua orang pun berkata, kita beriman dengan Rabbnya si anak muda. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Semua penduduk negeri itu masuk Islam. Semua penduduk negeri itu beragama dengan agamanya si anak muda. Fa'utiyal maliku fakilalahu, lalu tiba-tiba ada seorang penasehat raja datang kepada raja, kemudian berkata kepadanya, ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadruka. Wahai raja, tidakkah kamu melihat apa yang dahulu kamu khawatirkan justru sekarang sudah terjadi. Qad amanan nas, semua orang sudah beriman dengan agamanya anak muda. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan kisah ini, kenapa raja ini membunuh si rahib? Kenapa raja membunuh teman dia sendiri? Dan kenapa dia ingin membunuh si anak muda? Karena tiga orang ini berada di atas agama yang lain dari agama si raja. Si raja ingin dia disembah. Si raja ingin semua manusia, semua penduduk negeri menyembah dirinya. Makanya dibunuh tiga orang ini. Tapi ya, inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan perbuatannya tersebut, perbuatannya sendiri membunuh si anak muda, semua manusia menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, salah satu hikmahnya bagi seorang yang soleh dan muslih, orang yang senantiasa baik kemudian ingin mengajak orang lain berbuat baik. Sesungguhnya buah dari ajakan kita berbuat baik kepada orang lain itu tidak mesti bisa kita lihat ketika kita masih hidup. Bisa jadi buah dari dakwah kita, ajakan kita kepada orang lain berbuat kebaikan itu terwujudnya setelah kita meninggal dunia. Sebagaimana yang terjadi pada si anak muda ini. Makanya teruslah kita berbuat baik, bagaimanapun tantangannya kita harus sabar. Nanti insya Allah buahnya, kalau tidak kita rasakan di dunia dan di akhirat, kalau tidak di dunia, tapi di akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Maka lanjutan ceritanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amara bil ukhdud. Raja pun baru sadar, si raja itu sadar, kemudian dia murka. Dia pun memerintahkan tentaranya untuk menggali parit. Ukhdud, parit. Fa'afwa bi'afwahis sikaki fakhuddat. Disuruh tentaranya untuk menggali parit yang sangat besar di jalanan yang biasa dilalui oleh banyak orang, supaya semua orang melihat. Fakhuddat, kemudian ya wa udrima fiha niran. Kemudian setelah digali dan diletakkan kayu bakar di dalamnya dengan kayu yang sangat banyak, lalu dinyalakan api yang sangat besar. Nah, kisah inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Di dalam surah Al-Buruj Allah berfirman, Qutila ashabul ukhdud. Celakalah ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud? Ini dia, si raja ini. Jadi secara jelas ceritanya diceritakan oleh Nabi di dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi SAW menceritakan dengan cerita yang lengkap dalam hadis.
Kemudian setelah parit itu digali, diletakkan kayu bakar dan dihidupkan apinya, qala, dia pun kemudian berkata kepada bala tentaranya, man lam yarji' an dinihi fa'aqhimuhu fiha. Disuruh para tentaranya mengumumkan di seluruh penjuru negeri, barang siapa di antara penduduk negeri yang murtad dari agamanya, kembali menyembah raja, dia selamat. Tapi kalau dia tidak mau, maka dia akan dimasukkan ke dalam parit ini, akan dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fafa'alu. Namun penduduk negeri ini sudah kuat keimanannya, mereka sabar menghadapi cobaan tersebut. Mereka yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang hak. Mereka pun tidak mau murtad dari agama mereka. Lalu apa yang terjadi? Satu persatu dari penduduk negeri itu dilemparkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Ja'a hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Kemudian datanglah seorang perempuan yang menggendong anaknya yang masih bayi. Dan wanita ini tidak mau murtad dari agamanya. Dia ingin terus berada mempertahankan keimanannya. Ketika dia sampai di depan parit tersebut, fataqa'asat an yaqa'a fiha. Si wanita ini ragu-ragu masuk ke dalam itu. Faqala lahal ghulam. Tiba-tiba pada saat itu suatu keanehan terjadi, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba anaknya yang masih kecil yang berada di gendongannya itu tiba-tiba bisa berbicara, lalu berkata, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibuku, sabarlah kamu, sabar. Masuklah ke dalam parit, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selesai ceritanya, dan inilah yang kemudian ceritanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Burud, Qutila ashabul ukhdud. Yang disebut dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit, yaitu raja ini. Kenapa mereka menggali parit? Karena mereka ingin mengadab, ingin membunuh orang-orang yang beriman, ingin membunuh orang-orang yang beriman. Namun orang-orang yang beriman ini mereka sabar. Mereka sabar dengan sabaran yang sangat besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kesabaran kepada kita. Setiap orang yang beriman pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang sangat berat, Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Buruj itu, Qutila ashabul ukhdud, celakalah orang-orang yang menggali parit, an-nari dzatil waqud, parit yang memiliki kayu bakar yang dinyalakan api, ya. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya, yaitu para raja dan para tentaranya duduk di sekitarnya untuk menyaksikan pembunuhan tersebut. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu melainkan karena orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kisah ini mengajarkan kepada kita sabar. Ketika kita ingin menjadi orang baik, ketika kita apalagi menjadi orang yang ingin memperbaiki orang lain, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabarlah, sebagaimana yang dikatakan oleh anak kecil yang berada di gendongan ibunya tadi, isbiri fa innaki 'alal haq, sabarlah karena sesungguhnya kamu wahai ibu, kamu berada di atas kebenaran. Allah taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan
bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Silakan kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, mungkin ada sesi pertanyaan, beberapa pertanyaan. Silakan Pak. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberikan kesabaran kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.